Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba ibadihi binuril Qur'an wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin alladzi khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dawit tuqa wal irfan. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darussalam KBM Cakung rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan memuji Allah kembali kita dipertemukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang sangat suci ini. Kemudian sejenak kita niat iktikaf untuk menunaikan perintah Allah yang lain, yaitu ta'limul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi cahaya kepada kita dalam kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang selama-lamanya, yaitu kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan mengangkat satu ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat yang ke-35 surat An-Nur, yang menjelaskan tentang seperti apa cahaya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa Islam itu adalah cahaya, Al-Quran itu adalah cahaya. Dan tanda-tanda orang beriman yang dapat cahaya ada 3 yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, di mana nanti dampaknya kita lihat dalam kehidupan bahwa orang itu akan senantiasa berinabah, senantiasa ingin kembali pada Allah, semangat dalam beribadah. Kemudian dia akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Termasuk di antaranya dia akan banyak menimba ilmu untuk kebahagiaan di kedua alam tersebut. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya ingin mempertajam tentang pembahasan cahaya di dalam surat An-Nur ayat 34-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in 'alim. Ya sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Ini maknanya banyak sekali ulama ahli tafsir membahas. Menurut Ibnu Abbas maknanya adalah Allahu hadiyus samawati wal ard.
Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit dan penduduk bumi. Fahum binurihi ilal haqqi yahtadun. Mereka penduduk langit dan penduduk bumi mendapatkan petunjuk dan hidayah dengan cahayanya. Ayat Allah. Ini menurut tafsiran Ibnu Abbas. Wa qila ma'nahu Allahu munawwirus samawati wal ardh. Ada pula ulama tafsir yang menyebutkan Allah lah yang menerangi, memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Nawwarus sama bil malaikah. Allah memberikan cahaya kepada langit dengan malaikat-malaikatnya. Wa nawwarul arda bil anbiya, dan Allah memberikan cahaya di muka bumi dengan para nabinya. Waqila, dan ada lagi ulama tafsir yang menyebutkan maknahu adalah muzayyinus samawati wal ardh. Allah yang memberikan hiasan kepada langit dan bumi. Zayyana as-samaa'a bisyamsi wal qamar wan nujum. Allah telah memberikan hiasan di langit dengan matahari, bulan dan bintang. Wa zayyanal arda bil anbiya wal ulama wal mu'minin, dan Allah telah memberikan hiasan di muka bumi ini para nabi, ulama, dan orang-orang yang beriman. Dan masih banyak lagi ahli tafsir yang menyebutkan. Bahkan Imam Ghazali mengarang satu kitab khusus dengan ayat ini yang disebut dengan kitab Mishkatul Anwar. Di mana Imam Ghazali menyebutkan bahwa Allah cahaya itu sendiri. Dan di sana sangat luas sekali beliau menjelaskannya. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, yang terpenting ayat selanjutnya. Matalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti miskat, kamiskatin fiha misbah. Ibnu Abbas menafsirkan matalu nuriman amana bihi. Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepadanya. Kata Ibnu Abbas. Jadi matalu nurihi maksudnya perumpamaan cahaya orang yang beriman kepadanya, kamishkatin fiha misbah, adalah seperti tempat lampu yang di dalamnya ada lampu. Jadi kalau kita baca di dalam kitab tafsir, ya, misbah ini quwwatun la manfat. Jadi ada bolongan di tembok tempat lampu. Di zaman dulu, terutama di Arab itu, dia punya tembok tebal-tebal, kemudian dikasih bolongan yang tidak tembus untuk tempat lampu. Supaya apa? Supaya sinar lampu itu menjadi fokus ada di dalam bolongan itu. Miskat itu namanya. Di miskat itu ada misbah, ada lampu. Al-misbahu fi zujajah, pelita atau lampu itu ada di dalam kaca. Jadi semprong gitu ya, jadi ada kaca. Ini sebelum ada ditemukan lampu seperti sekarang. Sebenarnya lampu sekarang ini idenya ada di alam Al-Quran. Al-miskatu fi zujajah. Lampu yang terang tadi ada di dalam lubang tembok, lubang tempat lampu, dan lampu itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Dan kacanya itu dari saking bersih dan indahnya, itu adalah seperti bintang yang berkilau bagaikan mutiara. Ini bentuk kacanya. Dari mana cahaya? Yuqadu zaituha. Ini dijelaskan. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Sebentar. Yuqadu min sajaratin mubarakatin. Lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun. Jadi terutama zaman dahulu minyak yang dipakai ini di daerah Arab ini dari pohon zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun ini memiliki keutamaan, terutama juga untuk minyak lampu. Dan pohon zaitun yang dijadikan minyak ini juga kualitasnya macam-macam. Sehingga di sini dikatakan min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah.
Pohon zaitun itu ditanam, ya, yang tidak hanya di barat dan tidak hanya di timur. Maksudnya pohon zaitun yang ditanam di atas ketinggian. Itu dikatakan di daerah Sam. Itu pohon zaitun di daerah ketinggian, sehingga di siang hari itu bukan hanya ketika pagi saja mendapatkan cahaya, bukan hanya ketika sore saja mendapatkan cahaya, tapi seluruh hari pohon zaitun ini mendapatkan cahaya. Maka pohon zaitun yang seperti itu akan memiliki kualitas minyak zaitun yang terbaik, kualitas super. Sehingga dikatakan minyak zaitun yang diproduksi dari pohon zaitun yang seperti sifatnya seperti tadi, yudi'u zaituha yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasuna. Di mana minyak ini dengan sendirinya hampir-hampir saja menyala, hampir-hampir saja menjadi terang walaupun belum disentuh oleh api. Nah, minyak zaitun yang super ini Pak, dilihat dari kejauhan dia menyala. Ini Allah ingin menggambarkan cahaya yang ada di hati orang yang beriman. Kualitas cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yang dititipkan oleh Allah di dalam hatinya. Sehingga dalam tafsir sufi disebutkan yang disebut dengan miskat itu sendiri adalah dada. Dada orang beriman, tempat lampu. Miskat. Dada orang beriman. Kemudian lampunya sudah Allah ciptakan, sudah bikin yang namanya iman fitri. Jadi dahulu Pak, ketika kita di alam arwah, ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan lampu kepada kita. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Mereka semua mengatakan benar ya Allah. Kita semua mengatakan di alam ruh dulu, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan. Jadi Allah sudah titipkan lampu. Ya. Itu yang disebut dengan lampu. Kemudian yang disebut dengan zujajah, ini adalah hati kita. Lampu yang kemudian dilapisi atau dijaga oleh zujajah, kaca. Yang kacanya tadi disebutkan begitu bersihnya. Jadi hati orang yang beriman itu sangat bersih. Tidak ada maksud-maksud buruk di dalam hatinya. Selalu hanya paham tentang kebesaran Allah. Ini hatinya orang beriman yang sangat bersih. Hati itu diibaratkan kaca. Kemudian zait yang disebut dengan minyak, itu adalah fitrah itu sendiri. Fitrah itu sendiri yang kita telah menyebutkan bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi manusia walaupun belum diberikan Al-Quran, itu hampir-hampir mereka itu sudah memahami siapa itu Tuhannya. Sudah menyala di dalam hatinya. Maka orang-orang kafir itu Pak, dia sebenarnya sudah ada di dalam hatinya. Karena dulu pernah juga ditalkin oleh Allah di alam ruh. Cuma dia punya kaca kotor. Ya, punya kaca bukan kaca yang bersih. Ya, sehingga dia pun tidak mendatangkan Al-Quran sebagai nyala api. Tidak belajar Al-Quran, tidak belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah. Sebagai nyala apinya. Sehingga lampu yang di sini menjadi mati. Maka disebut dengan kafir. Kafar itu maknanya sendiri menutup. Seperti kafir dalam bahasa Inggris itu sangkul. Menutup. Ditutup hatinya sehingga tidak ada nyala. Bahkan tidak menerima cahaya dari luar. Yakni cahaya Al-Quran. Ya mas kalian rahimakumullah. Maka dikatakan hati orang beriman ini sudah menyala. Betapa tidak. Karena dia sudah ada tauhid di dalam hatinya. Seperti minyak zaitun. Kemudian sudah ada fatilah yang disebut dengan lampu untuk siap dinyalakan lampu itu. Kemudian sudah disiapkan dengan semprong, dengan lampu, dengan zujajah yang bersih. Maka kemudian ketika dia mendapatkan ilmu Al-Quran, dia ta'limul ilmu, ta'lim ilahiyah tentang akidah, tentang iman, tentang hukum-hukum, maka semakin menyalalah hati dia. Semakin menyalalah hati orang yang beriman. Inilah jamaah sekalian makna daripada ayat di dalam surat An-Nur ini. Jadi orang yang beriman itu cahayanya begitu nampak terang karena sejak di dalam lubuk hatinya dia sudah ada fitrah yang menerima tauhid, yang menerima kebesaran Allah itu.
Kemudian begitu bersih hati orang beriman itu sehingga siap dinyalakan lampunya. Begitu dia telah dikasih syahadat di dalam kehidupan dunia. Kemudian dia taklim iman, taklim Islam. Dipelajari rukun iman, rukun Islam. Dibuka lagi Al-Quran, datang lagi ke tempat-tempat taklim. Maka itu artinya lampu yang sudah siap menyala itu kemudian dinyalakan. Betapa cahayanya, begitu kuatnya cahaya orang beriman itu. Sehingga ayat berikutnya mengatakan, nurun ala nur. Orang beriman itu, dia adalah cahaya di atas cahaya. Jadi sekalian rahimakumullah. Pantas dalam pelajaran sebelumnya, cahaya itu nampak dalam 3 tanda. Yang pertama, dia ini al-inabah ila daril qulub. Jadi cahaya ini bukan cahaya yang lampu seperti ini. Cahaya dari mana kelihatannya? Dari nampak dari perbuatan kita. Semakin semangat dalam beribadah kepada Allah. Ini cahaya yang keluar. Semakin semangat beribadah kepada Allah. Kemudian semakin menjauh dari maksiat kepada Allah. Ini cahaya yang muncul dalam permukaan. Kemudian semakin banyak persiapan untuk bekal kehidupan yang kedua. Yaitu kehidupan yang abadi. Inilah cahaya yang nampak di permukaan. Kepada manusia sesamanya, dia semakin sayang. Semakin banyak membantu manusia. Semakin banyak manfaatnya kepada orang lain. Dan semakin banyak mencintai diri dan keluarga dan anak-anaknya. Sehingga cahaya ini dirasakan bukan hanya oleh dirinya, tapi dirasakan oleh semua orang yang berada bersama. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah nur yang digambarkan oleh Allah yang ada di dalam hati orang yang beriman. Wa yadribullahu Allahu yahdillahu linurihi may yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya itu may yasha, hanya kepada orang yang dikehendakinya saja. Ada anaknya Nabi, pamannya Nabi, istrinya Nabi, Allah diberikan cahaya. Kita bukan siapa-siapa, hanya keturunan Nabi Adam, kita diberikan cahaya itu. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberikan cahayanya kepada orang yang dikehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah sengaja memberikan contoh seperti ini kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui dari segala sesuatu. Karena contoh itu Pak, mendekatkan yang tadinya berupa teori itu digambarkan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Lalu bagaimana keadaan lampu itu? Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu. Lampu tadi ada di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan untuk dimuliakan. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dan disebut namanya di dalamnya. Di dalam tafsir dikatakan ay masajid, yakni masjid-masjid Allah. Lampu yang seperti itu betahnya di dalam masjid, itu maksudnya. Ya. Lampu yang disebutkan tadi betahnya di dalam masjid, di masjid-masjid Allah, di mana dia mengangkat nama Allah di situ, memuliakan Allah, menyebut nama-nama Allah di situ. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, di mana orang yang seperti tadi bertasbih kepada Allah di pagi dan sore. Kata ulama tafsir, pagi maksudnya waktu subuh, sore maksudnya waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, dan waktu isya. Jadi dia rajin melaksanakan sholat berjamaah. Ini tanda orang yang ada cahaya di dalam hatinya. Siapa dia? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dialah rijal, dialah laki-laki yang sebenarnya. La tulhihim tijaratun, yang tidak dilalaikan oleh bisnisnya, oleh pekerjaannya, oleh perdagangannya, wala bai'un, oleh jual belinya, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Dalam banyak tafsir dikatakan an dzikrillah, an ya min huduril masajid. Tidak dilalaikan dari kesibukan duniawinya untuk datang ke masjid Allah. Min huduril masajid. Walaupun sibuk pekerjaannya, ya, walaupun sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan berbagai macam kehidupan dunia, begitu adzan dikumandangkan, ditinggalkan itu, datang ke masjid. Ini tandanya rijal yang sudah diberikan nur di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. An dzikrillah. Untuk apa datang ke masjid? Wa iqamis shalah, untuk menegakkan salat. Maksudnya menegakkan salat itu dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, kemudian pada waktunya.
Jadi kalau ada orang sholat tapi rukun syaratnya tidak jelas, kemudian waktunya agak akhir-akhir terus, belum iqamis sholat kata ulama. Jadi datang ke masjid wa iqamis sholat, wa ita'iz zakah, dan juga rajin dia berzakat bersedekah. Untuk apa dia lakukan? Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Karena di hatinya sudah ada cahaya, ada iman di hatinya, sehingga dia takut akan perjumpaan dengan satu hari di mana setiap mata dan setiap hati nanti dalam keadaan bergoncang. Kita nanti akan datang ke akhirat. Subhanallah. Begitu bangkit di atas kubur. Berapa tahun kita berdiri hadapan Allah? Yauma yaqumun nasu rabbil alamin, kata Imam Ghazali. 300 tahun kita berdiri hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan panas, di mana setiap mata dan setiap hati manusia bergoncang pada saat itu. Maka orang yang seperti ini takut keadaan seperti itu, sehingga rajin dia ke masjid, rajin dia taklim, rajin dia bersedekah. Kenapa? Karena ingat pada satu hari di mana setiap mata dan hati nanti akan bergolak dan bergoncang. Jamaah sekalian rahimakumullah, untuk apa dia lakukan? Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih indah, yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan. Kita tahu amal kita seperti apa. Kadang kita ibadahnya sekedarnya saja, tapi kita berharap kepada Allah, Allah memberikan pahala yang lebih dari amalan yang kita lakukan ini. Dan Allah akan memberikan kepada orang yang telah diberikan cahaya tadi. Kemudian wa yazidahum min fadlihi, dan supaya Allah memberikan tambahan lagi pahalanya dengan yang mengambil dari anugerahnya. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah itu memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki bighairi hisab, dengan tanpa batas. Di sini kata ulama ahli tafsir, sebagaimana Allah memberikan rizki berupa materi tanpa hisab, tanpa sangka-sangka dan tanpa batas, begitu juga Allah memberikan rizki berupa hidayah dan cahaya ke hati orang beriman, juga tanpa hisab, juga tanpa ada batasannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini kemudian memberikan pelajaran kepada kita. Kita ini orang beriman yang sudah diberikan lampu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan minyaknya yang begitu menyala di dalam hati kita. Tinggal kita kemudian menyalakan lampu dengan membaca Al-Qur'an, dengan memahami Al-Qur'an, mengikuti taklim lagi dan lagi, karena itu cahaya dari luar yang membuat kita ini ada nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Di mana tampaknya cahaya itu nanti akan berpengaruh dalam ibadah kita. Semakin dekat kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita takut pada satu hari di mana nanti mata dan hati manusia akan bergoncang dan dakdikduk di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga di sini banyak riwayat mengatakan, ini bisa dibaca dalam tafsir As-Sa'di, kemudian dalam tafsir Al-Khazin banyak menyebutkan tentang fadilah-fadilah salat berjamaah. Katakan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah dengan benar-benar ibadah. Ibnu Umar meriwayatkan di Madinah apabila terdengar suara adzan, itu pasar-pasar ditutup. Pasar ditutup. Bahkan di kebun-kebun, orang nyangkul dengar suara adzan, cangkul dibuang. Langsung dipergi ke masjid. Hampir semua di pasar ditutup. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan, kepada orang-orang seperti inilah ayat ini diturunkan. Jadi mereka sibuk dengan kerja, mereka sibuk dengan usaha, bukan pengangguran, mereka orang yang sibuk. Tapi begitu dengar adzan, dia datang. Itu disebut dengan rijal tadi. Ya, yang disebut dengan laki-laki yang oleh Allah telah diberikan cahaya di dalam hati, sehingga dia mampu untuk datang. Dan disitulah kemudian dia banyak mengabdi kepada Allah. Ya, di situ dia banyak datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat berjamaah, kemudian baca Al-Quran, kemudian zikir-zikir yang lain, kemudian perbanyak dengan sedekah, sehingga
apa yang Allah berikan berupa cahaya dan nur tadi nampak di dalam hatinya dan nampak dalam perbuatan. Jemaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diberikan cahaya iman ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, mari kita datang di taklim-taklim seperti ini dimanapun Bapak berada, di rumah, di kantor, dimanapun berada. Karena itu artinya adalah kita mendatangkan cahaya dari luar sehingga sumbu yang sudah disiapkan untuk menyala itu biar menyala sehingga kita berada nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan kemudian perhatikan apa yang terjadi berikutnya dalam diri kita. Mudah-mudahan itu semua menjadi kekuatan iman, kekuatan amal yang membuat Allah mengampuni kita dan memasukkan kita ke surganya. Demikian mungkin yang bisa kita bahas dari surat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.